أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan kembali membaca tentang sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan memulai untuk membaca tentang ghazawatun Nabi, yaitu peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi. Ini cerita yang sangat panjang hadirin sekalian, karena Nabi SAW ketika hijrah di Madinah, kemudian amalan-amalan Nabi yang pertama yaitu membangun masjid Quba, masjid pertama kali yang dibangun, kemudian membangun masjid beliau, Masjid Nabawi. Setelah itu Nabi mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan Ansar, sehingga mereka saling bersaudara, saling membantu, khususnya orang-orang Muhajirin yang mereka tidak mempunyai apa-apa ketika datang ke Madinah. Mereka terusir dari negerinya. Kemudian setelah itu Nabi SAW membuat perjanjian-perjanjian ya damai, khususnya dengan orang-orang non-Muslim yang ada di Madinah, yaitu mereka adalah orang-orang Yahudi. Ya, ada 3 suku besar Yahudi di Madinah, hadirin sekalian, yaitu suku Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadhir dan Bani Quraidah. Mereka diikat perjanjian damai untuk saling toleransi, menghormati. Ya, kemudian apabila ada musuh dari luar, semuanya bersatu padu, bahu-membahu untuk mempertahankan Madinah, dan tidak boleh saling mengganggu, menghormati ibadah masing-masing agama, hadirin sekalian. Kemudian Rasul juga mengikat perjanjian dengan orang-orang Arab yang masih belum mau masuk Islam. Ya, setelah itu hadirin sekalian, Nabi membuat pasar, ya, pasar Islam, karena di Madinah ada pasar yang cukup ramai, yaitu pasar Bani Qainuqa. Tetapi orang-orang Yahudi ini, hadirin sekalian, mereka membangun perdagangannya dengan sistem ribawi, dan ini yang tidak disukai oleh Nabi, mengingat riba adalah suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli yang baik dan mengharamkan hal-hal yang berbau ribawi. Ya, itulah amalan Nabi, hadirin sekalian. Setelah itu Nabi sadar betul bahwasanya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, ya, mengancam setiap saat. Makanya Nabi mempersiapkan diri, ya, dengan para sahabat-sahabatnya untuk mulai latihan militer, hadirin sekalian. Nah, di dalam Islam itu suatu hal yang terbiasa, namanya sunnah tadafu', ya, sunnah pergesekan. Ya, ini dijalani oleh Nabi SAW di Madinah, hadirin sekalian. Nanti terjadi gesekan-gesekan antara orang-orang Yahudi dengan kaum muslimin, dan juga orang-orang musyrikin dengan kaum muslimin yang ada di Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 251, "Walaula daf'ullahi an-nasa
ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian lainnya, niscaya rusaklah bumi ini. Namun Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam ini. Ya, kalau Allah SWT tidak melindungi sebagian manusia, sebagian umat Islam, orang-orang yang beriman atau sebagian manusia yang lain, maka akan rusak bumi ini. Terjadi selalu gesekan dan peperangan demi peperangan. Ya. Di zaman kita seperti sekarang ini ada gesekan walaupun sesama orang kafir. Ya, tahsubuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau mengira mereka itu bersatu? Tidak. Ya, mereka itu justru berpecah belah. Hati mereka berpecah belah. Terkadang satu sama lain mereka saling berperang. Ya. Kemudian hadirin sekalian, syariat perang bagi kaum muslimin ini ada 3 tahapan. Ya, tahap yang pertama awalnya memang dilarang perang itu. Jadi perang itu setelah Nabi hijrah. Kalau ada pendapat disyariatkan perang ketika di Mekah itu suatu kesalahan yang besar. Ya, bagaimana di Mekah umat Islam masih sedikit. Hadirin sekalian, tidak bisa berbuat apa-apa, mereka lemah. Ya, justru ketika hijrah itulah kemudian disyariatkan berperang. Jadi pertama itu justru dilarang ketika di Mekah. Ya, ada umat Islam minta izin untuk Nabi untuk berperang karena mereka sudah tidak sabar dengan intimidasi, dengan siksaan orang Quraisy terhadap kaum muslimin. Mereka ingin melawan. Tapi Nabi mengatakan, sabarlah karena aku belum diperintahkan untuk berperang. Jadi di Mekah ada larangan untuk berperang. Kemudian tahap kedua, hadirin sekalian, pemberian izin berperang, tapi belum ada kewajiban. Diizinkan kalau memang mau berperang, tapi secara kewajiban belum. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 39, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Bagi orang-orang yang dizalimi diizinkan untuk membalas, mempertahankan diri. Karena sesungguhnya mereka dizalimi dan sungguh Allah Maha kuasa menolong mereka. Ini tahapan kedua. Tahapan ketiga, hadirin sekalian, wajib memerangi siapapun yang memerangi kaum muslimin. Ya, wajib memerangi siapapun yang memerangi kaum muslimin. Yang dimaksud di sini jihad, perang qital, perang fisik. Ya, jihad fisik. Di dalam fiqh itu jihad perang ada beberapa arti. Ada yang mengatakan jihadun nafs, ya, jihad melawan hawa nafsu. Ya, tentunya seseorang sebelum jihad fisik, jihad melawan hawa nafsunya. Ya, bagaimana dia mengontrol jiwanya sehingga menjadi mukmin yang sejati, yang bertauhid, ya, yang kemudian taat. Sehingga kalau berperang dia siap, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena asabiyah, ya, karena fanatik suku, bangsa, tidak. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang dianggap berperang itu?" Rajul yuqatil fi malihi, rajul yuqatil lil asabiyah. Siapa yang dianggap berperang itu? Ya, maka Nabi menjelaskan, man qatal litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang, ya, agar kalimat Allah itu tinggi, maka itu yang dianggap fi sabilillah. Jadi berperang melawan musuh demi menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Berperang karena ingin meninggikan kalimat la ilaha illallah. Ya, berperang fisik maksudnya. Ada berperang melawan setan, jihad melawan setan, jihad melawan munafiqin, jihad melawan musuh. Ya, jihad melawan musuh. Jadi hadirin sekalian, jihad termasuk ibadah yang besar sekali. Darwatus sanamihi, puncaknya jihad. Ya, dalam Islam itu. Puncaknya apa? Jihad. Berperang fisik maksudnya. Ya. Makanya ini tidaklah mudah. Dalam Islam ada
beberapa tahapan-tahapan. Ya. Tahapan ketiga dikatakan di sini wajib memerangi siapapun yang memerangi kaum muslimin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 190, "Wa qatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Ya, kalau mereka memerangi kita kaum muslimin harus bergerak, harus melawan. Ya, tidak boleh diam saja. Ya. Kecuali kaum muslimin betul-betul tidak mampu, hadirin sekalian, disuruh bersabar. Ya, tapi kalau sudah mampu maka diwajibkan untuk mempertahankan diri, menyerang mereka yang memerangi umat Islam. Ya, wala ta'tadu, tetapi tidak boleh melampaui batas. Ya, tidak boleh membunuh wanita yang tidak bersalah, orang tua. Ya, tidak boleh membunuh bayi-bayi, ya, tidak boleh menghancurkan rumah ibadah. Seperti itu, ini larangan. Ya, tidak boleh mencincang musuh. Hadirin sekalian, ini adab-adab dalam peperangan. Insyaallah kita akan pelajari selanjutnya. Ya, jadi yang di sini yang diperangi adalah orang-orang kafir. Jelas-jelas orang-orang apa? Kafir. Kalau bisa umat Islam tidak berperang sesama umat Islam. Karena itu bukan perang, itu fitnah. Ya, makanya ada beberapa sahabat banyak sekali yang tidak ikut perang Jamal atau perang Siffin. Ya, perang Jamal, perang antara kubunya Ali sebagai pemerintah dengan kubunya Aisyah. Ya, kemudian tahun berikutnya ada perang Siffin, perang kubunya Ali dengan kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ini cukup membuat fitnah besar. Hadirin sekalian, 100.000 lebih yang meninggal dunia. Ada berapa sahabat tidak mau? Ya, tidak mau karena mereka cerdas. Sama umat Islam buat apa? Lebih memilih mengalah. Ya, ada seorang sahabat bertanya, "Ayo kita perang." Perang lawan siapa? Lawan Muawiyah, lawan Aisyah. La, saya tidak mau. Kalau kalian menyuruh aku untuk ayo ke masjid, ya, saya mau. Tapi untuk berperang melawan umat Islam tidak mau. Ya, seperti itulah. Ya, seharusnya umat Islam berpikir, umat Islam justru harus bersatu. Jangan berperang satu sama lain. Diadu musuh. Ya, berperang, perang saudara akhirnya. Tidak dipuji. Makanya perang Jamal, perang Siffin tidak dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang berperang orang-orang yang bertakwa. Walaupun yang berperang wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tidak dipuji. Hadirin sekalian, wali-wali Allah, sahabat Nabi, ya, tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu fitnah. Ya, justru yang dipuji ketika Ali merangi orang-orang Khawarij. Memang pemberontak, hadirin sekalian. Memang disuruh memerangi. Ya, itu yang ada pujian. Sama kaum muslimin ahlus salah. Ya, nah ini tidak boleh. Kemudian perang bersama orang-orang kafir. Maksudnya memerangi orang kafir, na'am. Karena mereka memerangi kita. Ya, kemudian tahapan yang keempat adalah kewajiban bagi kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir secara umum. Ya, tentunya kafir yang harbi, kafir yang memang benci sama umat Islam. Ya, kafir yang memerangi umat Islam, hadirin sekalian. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, "Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Perangilah orang-orang musyrikin secara keseluruhan. Ya, sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Ya, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Hadirin sekalian, nah dalam Al-Quran ayat-ayat perang ini jelas sekali, tidak bisa dihapus. Orang-orang liberal, orang-orang kafir menginginkan agar umat Islam tidak mempelajari ayat-ayat jihad, menjauhkan umat Islam dari jihad, dari perang. Ya, mereka mengatakan bahwa jihad itu maksudnya melawan hawa nafsu, bukan perang. Ya, mereka takut kalau umat Islam bangkit melawan, yaitu yang ditakutkan oleh mereka.
sehingga musuh-musuh Islam menini bobokkan umat Islam. Ya, jangan bahas masalah jihad, jangan bahas masalah perang. Ya, kamu akan jadi radikal, calon teroris, kan begitu. Akhirnya umat Islam dijajah. Hadirin sekalian, licik. Ya, padahal kita ini mewarisi suatu warisan yang besar. Para sahabat-sahabat mereka pemberani menaklukkan negeri-negeri. Ya, tanpa mengenal rasa takut siapapun musuhnya. Ya, dan kita lihat nanti bagaimana peperangan-peperangan Nabi dan umat Islam, jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada jumlah musuh. Tapi mereka tidak takut sama sekali. Ya, karena semboyannya adalah iskariman aw mut syahidan. Iskariman aw mut syahidan, hidup mulia, ya, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, atau mati sebagai apa? Syahid. Dua-duanya bagus. Ya, daripada hidup rendah hina, hadirin sekalian, di bawah naungan orang kafir, baik hidup mulia, berperang menang mulia. Ya, kemudian kalau mati syahid, surga juga syahid. Ya, sebelum hari kiamat, roh-roh orang yang mati syahid sudah masuk surga. Ya, dirupakan oleh Allah burung-burung hijau. Ya, bergelantungan di pohon-pohon surga, makan minum seperti apalagi nanti hari kiamat. Dan berapa hadis-hadis menerangkan, begitu juga ayat keutamaan orang yang mati syahid. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau sangka orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, terbunuh di jalan Allah itu orang mati. La, ahya, mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun, hidup di sisi Tuhan kalian Allah, dan diberi apa? Rezeki. Hadirin sekalian, iskariman aw mut syahidan, itu semboyannya para sahabat dari dulu. Ya, nah itulah hadirin sekalian tahapan-tahapan dalam Islam. Ya, tentunya Nabi semuanya step by step, tahapan demi tahapan. Ya, Nabi memerintahkan mereka berjihad, dari Allah turun ayat jihad setelah mereka memahami tauhid. Ya, setelah mereka memahami pentingnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian Nabi mengajarkan mereka jihad. Ya. Apa tujuan jihad dalam Islam? Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini di dalam surah Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk menghadapi mereka apa yang kalian bisa dari kekuatan. Dan Nabi mengatakan, ala innal quwwa ar-ramyu, ala innal quwwa ar-ramyu, ala innal quwwa ar-ramyu. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah ar-ramyu, sesuatu yang dilemparkan, bisa panah, bisa tombak kalau saat itu. Kalau sekarang senjata, ya, atau pesawat muqatilat, ya, pesawat-pesawat pembunuh muqatilat, ta'irah muqatilat. Hadirin sekalian, nah pokoknya yang dilemparkan, umat Islam harus punya seperti itu sekarang ini. Ya, tapi kalau di sini tidak boleh. Ya, boleh beli senjata tapi izin. Orang-orang kafir tiap minggu latihan, hadirin sekalian, laki perempuan latihan membidik senjata. Ya, umat Islam harus begitu, karena bisa jadi namanya orang kafir, kita nggak tahu tiba-tiba menyerang umat Islam. Ketika terjadi peristiwa Ambon dulu di hari raya, bayangkan, di saat umat Islam berkumpul, mereka udah siap dengan senjata dihabisi umat Islam. Kagetnya luar biasa umat Islam, tidak siap. Terjadi pembantaian sana, pembantaian sini. Ya, umat Islam lagi-lagi jatuh korban. Karena apa? Hidup di sisi orang kafir. Mereka tidak ada persiapan sama sekali. Apapun tidak ada persiapan. Ini suatu hal yang salah, hadirin sekalian. Ya, sehingga terjadi korban. Padahal mereka mengatakan apa? Umat Islam mengatakan satu, kita kurang apa? Kita udah jaga gereja mereka. Jaga gereja mereka. Kita sudah toleransi, tapi kok diperangi? Mereka lupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardu 'ankal yahudu
walan nasara hatta tattabi'a millatahum walan tardu 'anka al-yahud walan nasara, tidak akan ridho kepadamu Yahudi dan Nasara sampai kalian keluar dari agama Islam, murtad ngikuti mereka, baru mereka ridho. Selama kalian masih sholat, datang ke masjid pakai topi ini, mereka enggak ridho, tidak akan memilih kalian dalam jadi pemimpin. Hadirin sekalian, mereka begitulah orang kafir, ya. Maka kita harus faham tentang hal ini, ya. Persiapan apalah, difa'un nafas, bela diri atau apa, senjata tajam dan sebagainya perlu, ya. Kita enggak tahu, hadirin sekalian, namanya orang kafir, ya. Mereka selalu membuat makar, wa makaru wa yamkurun. Mereka membuat makar, tipu daya, ya, siang dan malam, tipu daya, ya. Kemudian umat Islam tidak faham, hadirin sekalian. Toleransi, ya toleransi, umat Islam toleransi, tapi harus persiapan. Ini perintah dari Allah, wa'iddu lahum, persiapkan untuk menghadapi mereka. Wa'iddu, ini persiapan, hadirin sekalian, persiapan untuk menghadapi mereka. Mastata'tum, apa yang kalian miliki, min quwwah, dari kekuatan. Kemudian tujuan jihad di jalan Allah, hadirin sekalian. Syariat jihad ini memiliki tujuan yang sangat mulia. Orang-orang barat berusaha menghapus ayat-ayat jihad dalam Al-Quran, menjauhkan ayat-ayat jihad melalui orang-orang liberal. Perang itu tidak relevan lagi sekarang ini, ya. Jangan bicara masalah perang, jangan bicara masalah jihad, calon teroris, bicara aja nggak boleh, hadirin sekalian. Bayangkan, apalagi berjihad. Itu yang diinginkan orang kafir terhadap umat Islam, ya. Tujuan berjihad yang pertama untuk menjaga kemurnian akidah. Penting akidah ini. Kalau Islam tidak ada akidah, ya sudah, tak punya iman, hadirin sekalian. Semua agama sama, semuanya masuk surga. Ini orang-orang liberal, ya, tidak bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertempur 27 kali, 9 kali perang besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul itu mulai perang umur sekitar 54-an, baru mulai perang. Sudah tua kan? Mungkin orang sekarang masuk masa pensiun. Pensiun, bukan anak muda lagi, majalah saja sudah. Nasrab kahwa ini yang penting sudah sebeh, mau apa? Lah, Rasul justru baru mulai usia 53 tahun hijrah ke mana? Dari Mekah menuju Madinah. Setahun kemudian ada mulai namanya Sariyah. Apa itu Sariyah? Sariyah itu Rasul membuat pasukan kecil-kecilan antara 30 orang, paling banyak 100 orang, 100-200 orang. Ada yang kurang daripada itu, ada yang 40 orang, seperti itu. Detasemen kecil namanya Sariyah, ya, untuk mencegat Quraisy. Itu kafilah dagang Quraisy dengan senjata tajam. Kadang bentrok, kadang enggak ketemu, tapi sudah mulai seperti itu, namanya Sariyah. Ya, kalau Sariyah, Nabi mengirim pasukan tanpa kehadiran beliau. Beliau menunjuk satu orang sebagai pimpinan, namanya Sariyah, ya. Itu banyak sekali Nabi, sekitar 50 lebih Sariyah itu. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan kurang daripada itu. Tapi kalau Nabi sendiri yang memimpin perang, namanya ghazwa. Namanya apa? Ghazwa. Jamaknya ghazawat. Ghazwa jamaknya apa? Ghazawat. Langsung dipimpin oleh Nabi. Ya, Nabi melancarkan ghazwa, ya, 27 kali. Perang besar, ghazwa besar, ghazwa kabira 9 kali. Ada ghazwatu Badr, ada ghazwatu Uhud, ada ghazwatu apa namanya, ghazwatu Badr, ghazwatu Uhud, ghazwatu Ahzab, ya, ghazwatu Bani Quraidah, ghazwa Bani Qainuqa, ya, ghazwa Tabuk, ya.
dan beberapa ghazwa-ghazwa Nabi. Hadirin sekalian, jadi hidupnya Nabi di Madinah perang, terkadang setahun 3-4 kali berperang. Bayangkan, walaupun dia juga seorang ahli ibadah, ya, makanya Nabi mengatakan bu'istu baina yaday sa'a, wa ju'ilat rizqi baina dhilalis suyuf, dijadikan rezekiku di antara bayang-bayangan pedang. Bayang-bayangan apa? Pedang. Hadirin sekalian, Nabi punya pedang banyak, tombak begitu juga, ya, punya kuda, punya onta, kuda khusus untuk dipakai perang. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menggabungkan antara Quran dan juga senjata. Ya, seperti itu. Jadi pertama tujuan jihad, hadirin sekalian, untuk menjaga kemurnian akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 39-40, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sehingga tidak terjadi fitnah. Apa fitnah di sini? Syirik. Perangilah mereka supaya terhindar dari kesyirikan. Ya, terkadang orang berbuat syirik, hadirin sekalian, tidak hanya membiarkan umat Islam, tapi terkadang menyerang, hasad, iri hati, paling benci sama umat Islam, orang musyrikin dan orang apa? Yahudi. Anda lihat bagaimana di India, gadis-gadis pakai jilbab sekolah disiram bensin, dibakar hidup-hidup. Tentu sering terjadi. Ya, sama umat Islam hasad, dendam luar biasa. Orang Hindu, hadirin sekalian, di India. Ya, makanya di sini mengatakan wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka supaya tidak terjadi apa? Fitnah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Sehingga agama ini milik Allah Subhanahu wa taala. Fa in intahau fa innallaha bima ya'maluna basir. Jika mereka berhenti, maka sungguhnya Allah dengan apa yang mereka kerjakan itu mengetahui. Ya. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, tujuan daripada jihad berperang adalah menjaga syiar-syiar Islam dan ibadah, ya, supaya umat Islam bisa bangun masjid, bisa sholat di masjid, bisa pakai busana muslimah, bisa sholat Idul Adha, sholat Jumat, seperti itu. Ya, terkadang orang-orang kafir melarang itu semuanya, ya, melarang itu semuanya, hadirin sekalian. Maka di sini pemerintah Islam wajib untuk memerangi mereka yang ingin menghapus syiar-syiar Islam dan ibadah. Ya, kalau ada sebuah negara yang kuat, maka harus, ya, diperangi mereka itu. Karena dijak damai tidak mau, mereka justru apa? Ingin memerangi umat Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 38-41, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan yang kufur. Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan mereka untuk berperang karena mereka diperangi. Ya, mereka juga mendapatkan kezaliman umat Islam ini. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sesungguhnya Allah SWT Maha kuasa untuk menolong mereka. Nah, ini di antara tujuan jihad. Yang ketiga, hadirin sekalian, mencegah kerusakan di muka bumi ini. Ya, fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulk wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Ya, maka mereka mengalahkan dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Allah memberikan cerita di sini tentang pasukan Talut, ya, Bani Israel melawan Jalut. Jalut ini orang kafir, badannya besar, pasukannya besar sekali. Waktu itu perang ini disamakan dengan perang Badr. Ya, pasukan Jalut ini jumlahnya sekitar 315 melawan pasukan Jalut yang besar sekali, badannya besar-besar. Ya, maka sempat kedar itu mereka Bani Israel ini.
Awalnya ratusan ribu, banyak sekali, tapi diuji oleh Talut gagal. Ya, diuji dulu gagal mereka, sehingga mereka dipulangkan. Tinggal sedikit sekali, 315. Ya, ketika melihat pasukan Jalut langsung down mereka. Maka ada orang yang beriman di antara mereka mengatakan, jangan takut kalian dengan apa jumlah ini. Karena jumlah, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit bisa mengalahkan apa? Jumlah yang banyak dengan izin dari Allah. Dan termasuk ada pasukan itu masih muda, namanya Daud. Daud tidak membawa pisau pedang atau apa namanya tombak, tapi dia membawa apa? Menjanik, kayak ketepel gitu. Ya, diputar-putar begitu, dilempar, langsung bisa membunuh apa? Jalut dengan 3 batu. Kena semuanya di sini, roboh langsung. Ya, dulu zaman dulu itu sebelum perang itu ada namanya mubarazah. Mubarazah itu adu jago dulu, 1, 2, 3 adu jago dulu. Dulu itu gentle, hadirin sekalian. Baru setelah itu, begitu. Ya. Nah, itu yang terjadi. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Daud Jalut. Maka berhasil apa diperangi tentara Jalut, banyak yang mundur ketika Jalut dibunuh oleh Daud. Ya, Daud maka setelah itu diangkat sebagai raja Bani Israel, pemimpin mereka. Wa atahallahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Jadi kalau enggak diperangi mereka akan rusak, hadirin sekalian. Ya, la fasadatil ard walakin Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Kalau enggak diperangi mereka merusak, tapi dengan izin Allah ada berapa hamba-hamba Allah yang merangi mereka sehingga tidak rusak lagi bumi ini. Ya, kalau semuanya kufur rusak. Anda lihat sekarang ini LGBT ini sudah kayak gitu dilindungi oleh banyak negara, padahal rusak itu, akhlak rusak sekali, tapi dibela mati-matian. Bayangkan, dibela apa? Mati-matian. Ya, luar biasa sekali, padahal rusak itu. Ya, tapi alhamdulillah umat Islam terdepan dalam menolak mereka, sehingga mereka marah dengan kita, dengan umat Islam. Ya, kalau tidak ada yang menolak maka seluruh rusak, jadi setan semuanya. Ya, makanya harus diperangi. Ya. Nah, itulah di antara tujuan jihad, hadirin sekalian. Kemudian juga sebagai ujian. Jihad sebagai ujian, sebagai pendidikan dan perbaikan. Ya, diuji kita dengan adanya musuh. Disitulah akan nampak mana orang munafiqin dan mana orang yang beriman. Ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah dengan fitnah ini maksudnya perang, jatuh mereka. Ya. Mana imannya ketika ada seruan jihad, orang munafikin izin, ya Rasulullah afan, saya sakit, saya tidak mampu, ya Rasulullah afan, begini-begini. Nabi tahu mereka orang munafikin. Nabi berikan izin, ya tidak apa-apa, gitu. Kalau umat Islam tidak, kaum beriman langsung daftar rebutan, ya, pingin ikut jihad, walaupun masih muda-muda belia, umur 14 tahun, umur 13 tahun, umur 16 tahun. Ya, ada yang ditolak sama Nabi, yang tidak berhak dilihat, belum saatnya, ditolak sama Nabi, walaupun cita-citanya ingin mati syahid. Itu orang beriman. Kalau orang munafikin mundur. Waduh, kita ini belum nikmati hidup kok suruh mati, kan begitu. Baru nikah, baru zuat, belum apa, manten baru, masih manten baru suruh nikah. Ya, tapi kalau orang beriman tidak peduli. Anda lihat bagaimana Handalah menikah. Ya, kemudian malam malam pertama menggauli istrinya junub. Hadirin sekalian, pagi langsung ada pengumuman jihad. Berangkat dan terbunuh, belum mandi. Ya, mungkin habis subuh belum mandi dia. Ya, sehingga dia terbunuh. Akhirnya dia dimandikan oleh para malaikat. Lainnya enggak. Rasulullah kaget.
ada apa ini handola ini? Kok beda daripada yang lain? Rasul diperlihatkan di langit, handola dipegangi oleh malaikat, kayak kasih kain kafan oleh malaikat, dimandikan oleh para malaikat. Coba tanyakan kepada keluarganya. Iya ya Rasul, nggak taunya handola itu kemarin baru menikah dan istrinya ngaku berhubungan, dia belum sempat mandi, ikut jihad, terbunuh sebagai syahid. Handola. Nah, itu cerita luar biasa para sahabat hadirin sekalian. Ya, bagi mereka jihad ini kayak piknik. Kalau orang munafik jihad lari mereka. Nah, kita diuji sekarang ini. Ya, diuji. Cuma nanti kan jihad ada saatnya. Ya, enggak langsung. Di Mekah enggak boleh jihad kan? Karena umat Islam lemah. Ya, dan jihad jelas-jelas melawan orang kafir. Jangan jihad melawan sama Islam seperti ISIS atau apa sama Muslim dipenggali kepala orang. La ilaha, ini fitnah. Hadirin sekalian, merusak nama Islam. Yang tidak baiat sama dia perangi langsung. Nah, ini berbahaya, fitnah besar. Dikatakan di sini Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 142, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira bahwa akan masuk surga saja padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan orang-orang yang nyata, orang-orang yang sabar maksudnya. Kemudian berikutnya tujuan jihad hadirin sekalian, menggetarkan orang kafir, merendahkan, menghinakan dan melemahkan tipu daya mereka. Ya, menggentarkan orang-orang kafir. Orang kafir kuat dari dulu, pasukannya banyak, lebih mutakhir senjatanya. Ya, tapi kita harus tahu ketika berhadapan sama umat Islam, mereka itu gemetar sebetulnya. Ya, mereka ingin hidup. Ya, tidak mau mati. Ditaruh di medan perang, ya gemetar mereka ini. Mereka tidak ada sandarannya, lemah. Sandarannya apa mereka ini? Tuhannya apa? Tuhannya ya, Tuhannya batu, Tuhannya salib, Tuhannya ya seperti itu. Sandarannya lemah. Kalau kita punya sandaran yang lebih kuat, iskariman au mut syahidan, itu saja sudah. Ya, jadi mereka gemetar untuk merendahkan, menghinakan mereka supaya tidak sombong kalau mereka itu kalah, rendah. Hadirin sekalian, seperti dikatakan di sini, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah. Ya, yaitu persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan, ya, min ribatil khayli, ya, dan dari pasukan berkuda, turhibuna bihi aduwallah, yang dapat menggetarkan musuh Allah. Makanya di sini ada irhab. Ya, irhab ini kalau bahasa sekarang ini bahasa bilang teroris, irhab. Ya, turhibuna karena menakut-nakuti. Ya, tapi tidak menjadi teroris kalau irhab ini digunakan pada yang sebenarnya. Melawan musuh-musuh Allah, harus menakut-nakuti musuh-musuh Allah, itu harus takut-takuti. Hadirin sekalian, tapi bukan dalam suasana damai. Karena umat Islam dilarang berperang melawan orang Yahudi ketika di Madinah. Karena ada perjanjian damai, toleransi. Ya, tapi setelah mereka melanggar, baru diusir sama Nabi, diperangi sama Nabi. Ayo kita sekalian perang aja. Ditantang perang sama Nabi dan umat Islam, tapi mereka nggak ada yang keluar. Mereka sembunyi di mana? Benteng-benteng mereka. Ya, seperti itu. Sampai kemudian mereka harus diusir dari Madinah. Dan nanti umat Islam akan berperang di akhir zaman melawan orang Yahudi. Itulah kekalahan telak orang-orang Yahudi, hadirin sekalian, sampai mereka sembunyi di benteng-benteng mereka dan dikepung sama umat Islam, dan umat Islam berhasil membunuh mereka sampai pohon-pohon dan batu bicara. Ya Abdullah, ya Muslim, belakangku ini Yahudi, dibunuh sama umat Islam. Batu bisa bicara, pohon bisa bicara, kecuali satu pohon namanya Gharqad,
Pohon gharqad itu pohon yang banyak durinya. Pohon apa? Gharqad. Nah, sekarang ditanam sama orang Yahudi. Karena pohon itu diam, tidak mau apa? Memberitahu. Orang Yahudi faham itu. Ya, pohon apa? Gharqad. Semua pohon memberitahu. Ya, Abdullah ini Yahudi ini belakangku, bunuh. Maka dibunuh sama umat Islam. Itu nanti akhir peperangan milik umat Islam, kemenangan milik umat Islam. Sekarang masih belum, masih berperang sekarang ini. Tapi terakhir nanti umat Islam yang akan keluar sebagai pemenang. Itulah yang disebut dengan firman Allah, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berusaha untuk memadamkan, memerangi ya, cahaya Allah. Ya, tapi Allah menolak untuk padam cahayanya ini. Ya. Dan Allah akan apa? Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan Allah akan memenangkan dan tetap akan membuat cahayanya ini terus bercahaya. Jadi jihad ini juga hadirin sekalian untuk menyingkap kedoknya orang kafir yang pengecut, ya, yaitu tidak berani. Jadi keberanian itu penting di sini dalam rangka untuk berjihad. Ya, umat Islam disuruh berani, tidak boleh licik. Tapi dalam arti membela kebenaran. Ya, membela apa? Kebenaran harus berani. Orang berbuat maksiat aja berani-berani. Kenapa orang beriman tidak berani? Hadirin sekalian. Orang yang enggak sholat aja berani. Ya, unjuk gigi kemarin di mana Surabaya pakai celurit besar itu. Geng-geng itu. Bayangkan. Untuk apa? Tunjukkan kekuatan. Ya kan nggak jelas. Berani mereka. Lah kok kita di atas kebenaran kok nggak berani? Ya justru lebih berhak untuk berani. Ya. Bagaimana dulu waktu perang Badar, nanti kita akan ceritakan Abu Lahab itu, Abu Jahal dihinakan oleh Allah, dihabisi sama dua anak muda dari Ansar. Masih belasan tahun ngomong sama Abdurrahman di tengah perang ini, ya paman, ya ammi, dullani aina Abu Jahal, tunjukkan kepadaku mana Abu Jahal. Katanya, kalian mau apa? Kita akan membunuh Abu Jahal karena kita mendengar bahwasanya Abu Jahal waktu di Mekah itu suka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan aja di mana Abu Jahal. Lihat itu. Yang dikelilingi sekitar 2 orang itu, 20 orang. Dikelilingi 20 orang, dijaga 20 orang. Itu dia, badannya besar itu. Lihat, itu orangnya. Langsung ini 2 orang ini anak muda, masih beliau umur 16 tahun, 15 tahun, pakai kuda kenceng. Dipikir biasa jadi sekali. Enggak, disabet dia kiri kanan sama musuh-musuh itu, dihadang, tapi terus masuk sampai ke Abu Jahal. Pedang di ini pokoknya kena Abu Jahal ini, roboh langsung. Lah dia 2 orang ini ya habis, ada yang putus tangannya, ada yang ini gugur di jalan Allah SWT. Tapi berhasil menghabisi apa? Abu Jahal. Sekarat Abu Jahal. 2 pemuda ini menerobos pasukan musuh dan juga pengawal-pengawal Abu Jahal sampai masuk ke Abu Jahal, Amr bin Hisham. Ya sekarat, tapi belum mati waktu itu, belum mati. Ketika perang selesai, Nabi mengatakan, mana Abu Jahal? Katanya tadi dihabisi sama 2 orang Ansar. Saya belum tenang, mungkin dia belum mati. Coba cari. Dicari sekarat memang. Sama Abdullah bin Mas'ud ketemu. Mas'ud mencari ketemu dia. Waktu itu pernah menjadi budaknya, pernah disiksa ini Abdullah bin Mas'ud. Sekarang melihat sekarat itu dipegang kepalanya. Ya Abu Jahal, sekarang siapa yang menang? Ya. Kemudian dipenggal kepalanya sama Ibn Mas'ud, dibawa ke Rasulullah. Ya Rasul, ini Abu Jahal. Rasul bertakbir dan mengatakan, hadza rajul fir'an hadil ummah.
ini orang Fir'aunnya umat ini. Ya, di sini kita lihat bagaimana keberanian para sahabat dari didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau sekarang apa yang bisa kita bela, apa yang bisa kita mampu. Ya, apa yang kita bisa, hadirin sekalian, kalau umat Islam disakiti, kalau kita bisa membela dengan tulisan, menulislah, membela dengan apa kedudukannya untuk membela umat Islam, bela umat Islam seperti itu. Ya. Kemudian jihad ini juga dalam rangka untuk menegakkan hukum Allah dan sistem Islam di muka bumi. Ya, kalau perang ini kan menang, kita bisa menerapkan hukum apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan menerapkan sistem apa? Islam. Karena menang. Nah, sekarang bisa enggak umat Islam? Tidak bisa, sistem demokrasi. Tidak bisa. Demokrasi. Demokrasi bukan bagian dari Islam. Tidak bisa menerapkan hukum Islam, tidak bisa. Nanti kalau suara ini ada umat Islam katanya berpartai, ya kan? Kalau nggak berpartai nanti apa? Dikuasai orang kafir. Sudah berpartai tapi berpecah belah. Dari dulu tidak bisa menerapkan hukum Islam. Mana? Yang berpartai itu mana? Mana yang berpartai? Umat Islam. Ternyata mereka berpecah belah satu sama lain. Dukungannya beda, yang satu capresnya ini, satunya capresnya ini. Sama umat Islam, bayangkan. Katanya berpolitik itu apa? Supaya bisa memenangkan umat Islam dan tidak dikuasai orang kafir. Ternyata mana hukum Allah? Tidak bisa. Seperti ini, dari dulu seperti ini. Ya, jadi politik yang ada ini politik bukan politik Islami, hadirin sekalian. Percuma umat Islam justru terbawa arus. Tidak bisa. Ayo hukum Al-Quran hukumnya tidak bisa sudah. Mau nggak mau suatu hari akan berperang baru bisa. Kalau dengan pemilu ini susah. Ya, belum lagi ada namanya serangan fajar. Apa itu serangan fajar? Ya, wah kalau sudah habis subuh banyak 200.000. Iya, orang Islam yang miskin ini aja sudah. Ngasih duit, partai yang kasih duit kan gitu, milih partai yang ngasih apa? Duit, seperti itu. Belum lagi serangan sebelum 1 jam coblosan ada serangan. Ini katanya teman-teman yang di partai, teman-teman kita di partai, ada serangan fajar, ada serangan apa? 1 jam sebelum coblosan. Uang. Hadirin sekalian, apakah ini siasat Islamiyah, politik Islam? Makanya Syekh Muhammad Al-Albani mengatakan as-siyasatul an tarkus siyasah. Berpolitik hari ini adalah kita harus meninggalkan politik yang ada. Itu politik, kata Syekh Al-Albani. Karena mungkin dia sudah lihat sekarang yang begitu sudah. Hadirin sekalian, pada umat Islam banyak sekali, tapi memang dipecah. Dirikan partai lagi. Ini enggak jaya jadi ketua, dibiayai. Ayo kamu dirikan partai lagi. Jadi oposisi, jadi partai lagi. Ya wis begini. Itu yang terjadi. Sehingga orang-orang yang benar-benar baik, yang jujur, terkadang bisa kalah. Ya, terkadang bisa yang berjaya, yang punya duit. Nah, itulah hadirin sekalian. Beda kalau dari jihad. Ya, seperti teman-teman kita Taliban berhasil menegakkan syariat Islam karena menang perang, menguasai sudah, tidak ada demokrasi, tidak ada. Ya, betul-betul menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum Islam sana, nikmat. Hadirin sekalian, nah itulah yang terjadi. Kemudian juga mencegah kezaliman orang-orang kafir, adanya jihad itu, supaya orang kafir tidak berbuat zalim yang luar biasa. Umat Islam mengadakan perlawanan. Ya, apalagi orang-orang kafir ketika menyerang negeri umat Islam, minta ampun sudah. Anda lihat penjajahan yang ada, apa yang terjadi? Ya, Jepang hanya berapa tahun? 5 tahun apa? Itu paling sengsaranya rakyat. Dihabisi sampai tidak bisa makan, disuruh kerja paksa, banyak yang mati. Bayangkan kalau terjadi lama itu, 10 tahun aja bisa habis umat Islam. Hadirin sekalian,
Zalimnya luar biasa mereka ini. Ya. Kemudian juga belum lagi mereka menghadang para dai-dai, para ustadz-ustadz, melarang menyampaikan dakwah. Itu yang terjadi. Maka di sini perlu untuk persiapan jihad, hadirin sekalian. Itu yang dialami oleh Nabi. Dan insyaallah kita akan lanjutkan bagaimana Nabi nanti memulai mengirim sariyah, pasukan-pasukan jumlahnya kecil, 30 orang, 40 orang, 60 orang, ya, untuk menakut-nakuti kabilah juga, suku-suku Arab yang belum masuk Islam, ya, dan untuk mencegat dari kafilah-kafilah musuh besar kafir Quraisy. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.